Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul fungsi polinomial kuadrat dan linear. Izin terlebih dahulu perkenalkan, saya Fernando Rizal Tayan dengan NIM 1324014. Saya Cindy Fatika dengan NIM 1324025. Saya Meisha Syafira dengan NIM 1324031. Dan saya Muhammad Hilman Ansori, NIM-nya 1324023. Nah, baik. Jadi di sini kita mau menjelaskan tentang fungsi linear. Nah, apa sih fungsi linear itu? Fungsi linear adalah fungsi polinomial dengan pangkat tertingginya dari variabelnya adalah 1. Nah, rumus dari fungsi linear itu Y sama dengan mx plus c. Nah, Y itu adalah nilai pada sumbu Y. Kalau X itu nilai sumbu dari X. M adalah gradien atau kemiringan garis. Dan C adalah titik potong garis dengan sumbu Y. Cara pembentukan persamaan linear ada dua. Yang satu adalah diketahui 2 titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan persamaan garis yang melalui 8,7 dan 12,13. 8 ini adalah X1-nya, Y ini Y1-nya. Berarti yang 12 ini apa? X2. Ini Y2. Nah, tinggal kita substitusikan nih ke dalam rumus ini. Jadi Y dikurang Y1-nya berapa? 7 per Y2-nya berapa? 13 Kurang Y1 7 sama dengan X dikurang X1 nih 8. X2-nya 12 dikurang X1 8. Kita kerjakan yang bawah dulu nih. Yang bawah berarti kan Y min 7 sama dengan 13 kurang 7 6 X 12 kurang 8 berapa nih? 4. Nah, sehabis ini kita kali silang nih. 6 dinaikin, 4 dinaikin. Jadinya 6 dalam kurung Y min 7 sama dengan salah. 4 maksudnya 4 dinaikin ke sini ya. 4. Di sini 6. X min 8 gitu. Ya. Terus 4 kali Y berarti ini dikali pelangi nih. Ya. 4 kali Y 4 Y dikurang 4 kali 7 berapa? kali min 7 Kali min 7 min 28 sama dengan 6 kali X 6x 6 kali min 8 min 48 min 48. Nah, yang ada variabelnya nih kita satuin, kita pindah ruas. Jadi 4Y min 6X sama dengan min 48 ditambah 28. Nah, min 48 tambah 28 berapa sih, Kak? 20. Jadi 4Y min 6X sama dengan 20. Kita rapihin ya. Jadi min 6X-nya di depan. Min 6X plus 4Y plus 20
sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaannya kayak gini. Oke? Oke. Setelah itu yang kedua. Yang kedua, ada diketahui satu titik x1, y1 dan gradien atau m. Rumusnya itu y min y1 sama dengan m dalam kurung x kurang x1. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis y sama dengan 4x plus 3 dan melalui 4,2. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus ini. Tapi yang pertama-tama kita cari dulu di sini diketahuinya itu sebagai x1, yang duanya sebagai y1. Yang ini sebagai m atau gradien. Nah, lalu kita substitusi ke dalam rumus. Yang pertama, y min 2 sama dengan 4x min 4. Oke, yang pertama-tama kita kerjain yang ini dulu dengan cara kali pelangi. 4 kali x sama dengan 4x. Lalu kita kali 4 kali min 4 sama dengan min 16. Oke, ini kita tulis. Nah, di sini min 2-nya mau kita pindah ruaskan. Lalu kita tulis kembali 4x min 16 plus 2 karena sudah pindah ruas. Nah, di sini kita kerjakan bagian ini dulu. Min 16 plus 2 itu min 14. Min 14. Lalu kita tulis 4x dan y. Nah, di sini udah selesai, sudah diketahui jawabannya. Terima kasih. Nah, di sini ada perpotongan dua fungsi linear. Apa sih perpotongan dua fungsi linear itu? Fungsi linear yang saling berpotongan, maka untuk mencari titik potongnya ada 4 cara nih. 1. Metode grafik. 2. Metode substitusi. 3. Metode eliminasi. Dan yang keempat adalah metode campuran, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Oke. Nah, metode grafik sendiri itu secara umum tuh menggambar kedua fungsi linear pada satu koordinat kartesius atau cara biasa atau secara matematis. Nah, ini tuh yang biasa kita pakai karena kita harus gambar dulu linearnya, lalu di sesuai soal nanti kita menemukan kedua garis yang merupakan titik potong itu x dan y. Nah, lalu ada metode substitusi nih. Itu tuh buat menentukan himpunan penyelesaian dengan menggantikan suatu variabel yang lainnya. Nah, di sini ada contoh soalnya nih, teman-teman. Itu tentukanlah titik potong fungsi 2x plus 3y sama dengan 4 dengan x plus 2y sama dengan 1. Nah, yang pertama itu kita masukkan dulu. Nah, terus soalnya yang tadi, abis itu 3y-nya kita pindah ruaskan menjadi min, jadi 2x sama dengan 4 min 3y. Lalu 2-nya itu kita turunin ke bawah untuk menjadi penyebutnya. Lalu abis itu kita sederhanakan nih menjadi x plus 2y sama dengan 1. Udah disederhanakan, ini ada 4 min 3y per 2 plus 2y sama dengan 1. Nah, untuk ngilangin penyebutnya kita kalikan 2. Jadinya 4 min 3y plus 4y sama dengan 2. Nah, itu tuh 4-nya kita pindah ruasin ke belakang menjadi min. Nah, jadinya itu min 3y plus 4y sama dengan 2 min 4. Jadi hasilnya y-nya itu sama dengan min 2. Nah, yang ketiga adalah metode eliminasi. Menghilangkan satu variabel untuk mendapat variabel yang lainnya nih.
Di sini ada contoh soal. Tentukanlah titik potong fungsi 2x plus 3y sama dengan 4 dengan x plus 2y sama dengan 1. Kita eliminasikan nih. Pertama-tama kita cari tahu dulu nih, mana nih yang mau dieliminasikan. Contohnya yang x dulu nih, 2x plus 3y sama dengan 4 ini dikalikan 1. Kenapa dikalikan 1? Karena kita akan menyamakan si x ini nih. Jadi x plus 2y sama dengan 1 dikali 2. Jadi hasilnya 2x plus 4y sama dengan 2. Nah, agar 2x ini hilang itu jadi min 2x dikurang 2x habis kan. Nah, 3y dikurang 4y sama dengan min y. Kalau 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, karena di sini min y sama dengan 2, kan di sini min y-nya ada minnya ya. Kita pindahin di 2, jadi y sama dengan 2. Nah, yang kedua adalah eliminasi yang y-nya. Jadi kan yang y-nya belum sama nih, kita kaliin nih. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Jadinya hasilnya 4x tambah 6y sama dengan 8. Yang bawah hasilnya 3x tambah 6y sama dengan 3. Karena di sininya plus, kita jadiin dikurang. 4x dikurang 3y sama dengan x. Karena y-nya udah habis, jadi nggak ditulis dong. Nah, sisanya 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi x-nya adalah 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5,-2. Yang keempat adalah metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi dijadiin gabung. Di sini ada contoh soal, yaitu titik fungsinya ada 2x plus 3y. Soalnya masih sama ya kayak tadi. Nah, kita langsung eliminasiin dulu nih. Pertama-tama kita harus eliminasiin dulu, nggak bisa nih langsung substitusi. Nah, dieliminasi yang 2x, yang x-nya yang bawah dikali 2 biar sama-sama yang atas. Jadi hasilnya 2x plus 3y sama dengan 4, 2x plus y sama dengan 2. Nah, karena tadi udah ada jawabannya ya, jadi y-nya sama dengan min 2. Abis itu kita substitusi ini. Mau ke rumus yang ke fungsi yang mana terserah ya. Kita substitusiin ke yang nilainya paling kecil nih, yang gampang. X plus 2y sama dengan 1. Y-nya kita substitusiin jadi x plus 2 kali y-nya tadi min 2 sama dengan 1. 2 kali min 2 hasilnya min 4. Jadi ditulis x min 4 sama dengan 1. Nah, min 4-nya ini kita pindah ruas ke 1. Biar kita cari x-nya kan. Jadi sama dengan x sama dengan 5. Kenapa 5? Di sini kan nggak dijelasin. 4 kalau pindah ruas ke sini itu jadi plus 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, hasilnya adalah 5,-2. Jadi seperti itu ya guys. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu saja dari kelompok 5 yang tadi kita sudah jelaskan tentang materi fungsi polinomial kuadrat dan fungsi polinomial linear. Semoga yang tadi kita jelaskan bermanfaat bagi kita semua dalam pembelajaran mata kuliah Matematika Dasar dan Aljabar Linear. Sekian, itu saja. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.